Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Yang disampaikan dari yang ke-6 kuliah Operation Management ya, itu tentang design of goods and services. Nah, dalam Operation Management Strategy Decision itu ada 10 putusan ya, di mana 6 diantaranya kelompok designing operation, yaitu design of goods and services, managing quality, process strategy, operation strategies, layout strategies, dan pembangunan services. Itu merupakan kelompok designing operations, sedangkan supply chain management, inventory management, scheduling, dan maintenance itu adalah masuk kelompok managing operation. Sekarang kita berbicara tentang design of goods. Ini kita bisa lihat di apa product decision itu ya. Objective of the product decision adalah develop and implement a product strategy that meets the demands of marketplace with a competitive advantage. Jadi tujuan atau sasaran dari keputusan produk itu adalah mengembangkan, develop, ya, mengimplementasikan strategi produk ya, yang sesuai dengan permintaan dari pasar, dari konsumen, dari marketplace ya, untuk meraih advantage, kompetitif ya. Nah, apa saja yang yang menyangkut, yang meliputi produk bisnis ini, tentang pemilihan produknya apa, gratikannya, kemudian bagaimana definisikan produk, dan juga adalah mendesain produknya. Ya. Sedangkan untuk produk selection itu yaitu memilih using the good or services to provide customer or client. Jadi memilih menentukan produk apa, produk dan jasa apa yang akan diputuskan, akan diproduksi, yang akan dikembangkan ya, untuk keinginan pelanggan ya, di kebutuhan pelanggan. Itu kemudian strategik dari produk ini adalah fokus pada developing, pengembangan competitive advantage, keunggulan kompetitif ya, melalui differentiation, low cost, rapid response, kombinasi dari tiganya ya. Terlihat sedangkan yang tadi berikutnya setelah proses seleksi juga ada proses desain ya, desain produk. Itu adalah proses deciding on the character ya, characteristic dan feature of the company product based on customer needs and requirement. Jadi ini adalah
bagaimana proses bagaimana apa namanya deciding ya, memutuskan, menentukan ya karakteristik dan fitur-fitur dari produknya untuk memenuhi atau berdasarkan customer needs ya, dan juga requirement-nya dari pelanggan ya. Itu misalnya desain itu adalah berdasarkan customer need ya. Kemudian juga ada yang namanya product life cycle, are limited and they are even getting shorter. Because of that, companies need to design, produce, and offer new product to the competitive market. Ini perlu adanya produk baru ya, pengembangan produk baru, new product. Nah, mengingat tahapan-tahapan dari kehidupan produk itu ya, mulai dari tahapan introduction, kemudian tahapan pertumbuhan, tahapan dewasaan, maturity, dan tahapan penurunan ya. Sehingga ini perlu pada saat produk itu berada di tahapan penurunan, decline, ini perlu ada pengembangan produk ya, produk baru. Nah, ini tadi strategi produk yang bisa dipilih untuk competitive advantage ya. Yang pertama itu adalah tadi differentiation. Nah, ini adalah fokus only a few product ya. Ini perusahaan itu fokus kepada satu produk saja. Hanya Honda dia fokus terhadap mesin ya, engine ya. Kalau perusahaan Intel itu fokus untuk memproduksi mikroprosesor ya, microprosesor. Kemudian perusahaan Michelin itu hanya fokus untuk produksi ban ya, rumah sakit Canadian Hospital Soldis ini spesialis menangani penyakit hernia ya. Itu differentiation adalah fokus kepada satu hal yang bisa dikembangkan untuk meraih competitive advantage ya perusahaan. Kemudian yang kedua adalah strateginya low cost strategy. Itu bagaimana menurunkan biaya ya. Bagaimana biayanya bisa low cost, bisa murah ya. Strategi yang bisa diambil untuk mendukung low cost tersebut ya. Ini Taco Bell, perusahaan kuliner ya, dari yang naungi KFC ya, Jahat itu ya mengembangkan dan mengimplementasikan eksekusi low cost ini ya melalui produk desainnya yang adanya biaya yang murah ya dari konsumen. Jadi kalau di penerbangan itu ya contohnya itu uh, Lion Air ya, jadi dia strategi low cost. Dan yang ketiga adalah rapid response. Lihat contohnya adalah Toyota itu selalu membuat perubahan, changing consumer demand ya terhadap model um, mobilnya ya. Setiap periode dia merubah bentuk dari bodi mobil ya, inovasi dan teknologi. Dan juga misalnya General Motor juga melakukan hal yang sama ya, di rapid respon terhadap apa namanya permintaan konsumen dengan cara dia mengembangkan
apa namanya teknologi yang terbaru ini ya, inovasi-inovasi. Oke. Nah, ini mengenai fase-fase di produk Lexiko yang tadi disampaikan. Ada 4 tahapan ya, introduction. Di sini perlu adanya riset, product development, process modification, and enhancement, dan supplier development ya. Kemudian pada saat fase growth, pertumbuhan, ini apa namanya, perusahaan sudah mulai establish ya, market. Ini juga sudah akan menambah kapasitas produksinya ya, kelihatan penambahan kapasitas akomodir permintaan produk dari konsumen ya. Dan yang ketiga itu adalah tahapan maturity. Ini itu kompetisinya sangat tinggi ya, competition is high di pasar, sehingga perlu dilakukan inovasi production, juga perlu ada peningkatan dan biaya ya, dan juga pengurangan dan pilihan, juga pengurangan lini produk. Dan tahapan terakhir dari PLC ini adalah decline, karena itu dying product itu artificially poor product, which to invest resources of talent. Jadi di sini perlu ada apa namanya pengembangan produk baru ya, supaya tidak terjadi penurunan, tapi tetap ada kenaikan ya. Ini generating new product, ada tadi apa namanya tadi ada product selection, kemudian definition dan design ya. Misalnya DVD itu strateginya menjadi video streaming ya, atau coffee shop menjadi Starbucks, lifestyle coffee ya, landlines menjadi cellphone ya, atau dari cellphone menjadi smartphone, dengan kemudian Internet of Digital Information menjadi Internet of Things ya, IoT ya, IoT ya. Ini pengembangan produk baru dan aggressive new product development itu memerlukan struktur organisasi ya, memerlukan open communication dengan dengan pelanggan-pelanggan, innovative product development culture, budaya-budaya produk-produk inovatif, produk-produk inovasi produk, pengembangan produk-produk ya, perlu ada budaya-budaya untuk pengembangan produk, aggressive research and development, dan juga strong leadership, formal incentive dan training. Ini yang perlu dilakukan untuk generating new product ya. Ini masih new product. Kita lihat di sini grafiknya, yang menjadi industri leader itu adalah apa namanya, yang mengembangkan produk baru ya, yang survive di market, itu namanya mengembangkan produk baru, perusahaan sukses di pasar ya. Product can arise from change in the market dengan cara new technological improvement ya, higher percentage of sales from last 5 years. Jadi misalnya Gillette mengembangkan multi-blade razor, Disney melanjutkan inovasi dalam new rides and new park ya. Itu seperti itu, new product ya, baru.
Kemudian di sini ada gambar apa saja yang perlu diperhatikan dalam sistem pengembangan produk ya. Dari konsep, kemudian ada visibility, kelayakan, studi kelayakan, memenuhi customer requirement, terus juga ada functional specification-nya, bagaimana produk itu bisa bekerja. Ini kebutuhan konsumen itu, dan juga bagaimana produk specification-nya, bagaimana desain review-nya, dan test market ya. Itu masuk dalam scope desain dan engineering team. Yang setelah itu test market, ada introduction to market, training, promotion, channel decision, kemudian yang terakhir juga dilakukan evaluasi ya. Apakah produk tersebut sukses, atau new produk itu sukses atau malah sebaliknya ya. Itu. Dan ini ada yang namanya quality function development. Ya. Itu proses untuk menentukan customer requirement, ya, customer wants, dan translating them into the attributes that each functional can understand. Menyangkut house of quality, ya, dengan 7 tahapan. Pertama, identify customer want. Kedua, identify how the good or service will satisfy customer want. Tiganya, relate customer want to product house. Empatnya, identify relationship between the firm house. Limanya, develop important rating. Keenam, evaluate competing product based on market research. 7, determine desirable technical attribute. Itu ya, quality function deployment. Ini gambarnya ada 4 pendekatan to organize for product development. Pertama itu tadi customer requirement, itu membuat desain karakteristiknya. Kemudian desain karakteristiknya itu spesifik komponennya apa saja, dan seperti apa production prosesnya, dan yang terakhir adalah quality plan ya. Ini ada manufacturability and value engineering. Itu adalah aktivitas yang bantu improve product design ya, production, maintainability, dan use. Menyangkut dengan reduce complexity produk, produknya lebih simple, tidak kompleks ya. Reduction of environmental impact, dampak lingkungannya dikurangi. Additional standardization of component, standarisasi komponennya. Improvement functional aspect, tingkatkan aspek-aspek fungsional dari produk. Improve job design, job safety, tingkatkan desain job dan job safety ya. Kemudian yang ke-6, improve maintainability, serviceability di produk. Dan yang ke-7 adalah robust design yang kuat. Ini isu-isu produk desain ya. Jadi itu yang tadi robust design yang kuat. Apa namanya, diproduksi, suatu desain yang dapat diproduksi sesuai kebutuhan ya. Kemudian ada modular design, mana desain bagian atau komponen suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang mudah dipertukarkan ya. Contohnya Harley Davidson, ada McDonald, Burger King, itu menerapkan modular design ini ya. Kemudian juga yang namanya computer aided design, CAD, ya. Itu adalah penggunaan komputer untuk mengembangkan dan mengembangkan produk.
Rancang produk ini digunakan teknologi komputer ya. Ini nanti ada menggunakan 3 dimensi ya. Tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya ya, juga memperpendek siklus pengembangan produknya secara virtual. Selain CID juga ada CAM, CAD dan CAM ya. Computer Aid Monitoring ini juga masih berhubungan dengan teknologi komputer, teknologi informasi ya, dalam rangka mengendalikan. Tujuannya adalah untuk efisiensi produksi. Yang berikutnya adalah virtual reality technology ya. Ini satu bentuk komunikasi visual di mana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif ya. Berikutnya value analysis, melakukan review atas produk sukses yang dilakukan selama proses produksi ya, menghasilkan produk yang lebih baik, ekonomis ya, dan dampak lingkungan yang lebih kecil. Dan yang terakhir sustainability life cycle assessment ya, untuk mengevaluasi pilihan produk berlanjutan. Sustainability ya, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, ini di product development continuum itu adalah time based competition, pengembangan produk dengan cepat dan memindahkannya ke pasar ya. Itu menggunakan beberapa strategi. Ada dua, ada external development strategi dengan cara join application teknologi, acquiring a firm, ya, atau joint venture, atau aliansi, ya. Contoh strategi external development. Sedangkan untuk strategi internal development itu migrasi, ya, enhancement, perubahan warna, ukuran, berat, rasa, fitur, atau menu makanan untuk terus cepat saji ya, dan new internally developed product itu nyangkut product development continuum, ada eksternal dan internal. Jadi gambarnya seperti ini, gambarnya internal dan juga eksternal ya. Ini jadi harus ada defining a product. Barang atau jasa didefinisikan berdasarkan fungsinya. Caranya adalah fungsinya apa produk tersebut, dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, bagaimana merancang produknya, ya, supaya bisa dicapai oleh perusahaan. Misalnya kalau di jam alarm itu menyangkut desainnya, warna, ukuran, tombol gitu ya, itu mempengaruhi nanti kemudahan dalam pembuatannya, kualitasnya, dan juga penerimaan di pasar ya. Ini ada engineering drawing dan juga bill of material. Dipelajari. Nah, ini ada dua alternatif, itu nanti apakah membuat sendiri atau membeli ya. Pilihannya ada dua, memenuhi tadi apa namanya produksinya itu, produksi sendiri itu, membelinya dari eksternal, misalnya pertimbangan kualitas, biaya, atau waktu ya. Itu pertimbangannya untuk menentukan apakah ini membuat sendiri, mengembangkan sendiri atau membeli. Ini juga ada grup teknologi, ya, untuk kodean, pengelompokan produk dan komponen yang serupa berdasarkan ukuran, bentuk, dan jenis pemrosesan, ya, setup, routing, dan material handling.
Ini dokumen-dokumen yang diperlukan dalam produksi, supply drawing, supply chart, route sheet, work order, engineering change notice, product life cycle management. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam produksi ya. Setelah dipilih, selection, dirancang, didesain, kemudian juga diperlukan dokumen-dokumen ya. Ini menyangkut jasa, di produk ini jasa ya. Jasa contohnya perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, komunikasi itu adalah jasa ya. Seperti apa? Kalau jasa itu yang namanya proses chain network analysis, ya. Bagaimana analisis yang fokus pada cara-cara di mana proses dapat dirancang untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggannya, ya. Yang namanya rantai proses, proses chain, kemudian juga yang kedua itu adding service efficiency, bagaimana produktivitas layanan yang rendah karena sebagian terlibatan pelanggan dalam desain ya, atau penyampaian layanan atau keduanya. Itu cara untuk meningkatkan efisiensi layanan itu adalah limit the option, ya, delay customization, modularization, automation, ya misalnya tadi penggunaan tiket secara online ya, pemesanan tiket secara online, kereta api contohnya ya, melalui KAI Akses. Ini adalah automation yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan apa itu namanya, meningkatkan efisiensi layanan ya. Kemudian ada moment of truth, moment of truth, ya, senyuman pada perusahaan Starbucks segala macam ya. Dan yang terakhir adalah dokumen for services, dokumen yang diperlukan instruksi kerja ya, atau naskah yang eksplisit dalam service design. Ini tadi gambar seperti ini yang untuk tadi proses chain network-nya ya. Ada 3, direct interaction, surrogate atau substitute interaction, dan independent processing ya. Ini gambarnya contoh seperti ini. Customer interaction is a strategic choice. Kemudian ini adalah application of decision trees, penggunaan decision trees ya, pohon keputusan. Itu digunakan untuk pengambilan keputusan produk baru ya, jika terjadi berbagai masalah manajemen atau ketika terdapat ketidakpastian ya, buatkan pohon keputusan, decision trees ya. Dengan prosedur, pastikan bahwa semua kemungkinan alternatif dan keadaan alami disertakan. Itu masuk semua alternatif yang ada ya. Kemudian dibuatkan payoff-nya, imbalan, pada ahli cabang, kemudian dibuat tujuannya adalah menentukan berapa besarnya expected monetary value-nya, IMF, IMV ya, IMV dari setiap tindakan. Ini contoh soalnya ada, bisa dipelajari lagi, dibaca lagi ya. Di sini tanyanya buat pohon keputusan dan apa keputusan yang diambil ya terhadap masalah yang ada ini. Dan nanti seperti ini, pohon keputusannya seperti ini. Nah, yang memberikan di sini kan yang paling besar di sini adalah memilih Purkes CAD ya, Purkes peralatan CID, karena dia memberikan height cell netnya adalah 1 juta ya, yang paling tinggi, jadi itu yang diambil keputusannya. Ini yang terakhir adalah transition to production, yaitu kapan perusahaan
memindahkan produk tersebut dari pengembangan ke produksi ya. Nah, ini setelah yang diambil itu terdapat masa uji coba ya. Terus kemudian juga memastikan transisi dari pengembangan ke produksi berhasil, dan juga terakhir adalah integrasi pengembangan produk dan proses manufaktur ya. Ini tugasnya seperti ini, dikerjakan, dibaca, dan dipelajari lagi. Dibuatkan tugasnya mengenai decision trees ya. Yang perkuliahan kita hari ini juga bisa dipahami tentang bagaimana merancang produk dan layanan ya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.